kita bisa melanjutkan pengajian kita masih dalam tafsir surah-surah Al-Quran yang ada di juz yang ke-30. Dan kebetulan kita masih membicarakan tafsir surah At-Tariq. Kalau tiang tidak khilaf, kita belum selesai ya. Sebelum kita melanjutkan pada ayat yang ke-11 dan ayat seterusnya, saya ingin mengulang sedikit bahwasanya di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di antaranya untuk mengingat kembali dari apa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia telah diciptakan dari air yang memancar, yaitu air mani, air yang memancar. Dalam ayat yang lain Allah menyebut air tersebut ma'im mahin, air yang hina. Dalam ayat yang lain Allah menyebut air tersebut min nutfah, dari setetes air. Ya. Air yang memancar, air yang hina dan sedikit, setetes. Maka mengingat kembali dari apa kita diciptakan ini penting, supaya kita tidak sombong. Ketika seseorang dia lupa dari apa dia diciptakan, biasanya dia akan sombong. Bahkan sombongnya itu sampai menentang Allah Subhanahu wa taala. Antum baca dalam surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, apakah manusia itu tidak melihat annana khalaqnahu min nutfah, bahwasanya kami telah menciptakannya dari setetes air mani. Apa dia tidak melihat itu? Kenapa? Fa idza huwa khasimun mubin, ternyata dia menjadi musuh bebuyutan yang nyata. Musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lupa dari apa kita diciptakan, biasanya kita akan sombong. Ya, kita akan sombong. Bahkan sombongnya itu sampai nentang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa khasimun mubin, ternyata dia menjadi khasim, musuh mubin yang nyata. Nah, ini dia yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu Allah menyuruh kita mengingat dari apa kita di hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang hatinya bagus, zahirnya juga bagus. Kita berharap menjadi orang-orang seperti itu. Ya. Hatinya bagus, zahirnya juga bagus. Yang kedua, ada manusia yang hatinya buruk, hanya zahirnya saja yang bagus. Itu orang munafik. Mereka menampakkan kebaikan, tetapi hatinya penuh dengan keburukan. Bahkan mereka menampakkan Islam, tetapi hati mereka penuh dengan kekafiran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan secara zahir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Hati mereka kosong dari keimanan. Ada manusia seperti ini, zahirnya saja yang bagus, sedangkan batinnya itu ya busuk. Yang ketiga, ada orang yang hatinya busuk, zahirnya juga busuk, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menampakkan semua sarair, semua rahasia. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Nah, itu dia yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya.
Sekarang kita lanjutkan pada jemaah sekalian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 menyebutkan was-samaa'i, demi langit. Allah kembali bersumpah. Ya. Di awal surah ini Allah bersumpah was-samaa'i wat-tariq. Sekarang Allah kembali bersumpah was-samaa'i, demi langit. Dzatir raj'i, yang memiliki raja'. Demi langit yang memiliki raja'. Kalau antum buka Al-Quran terjemahan, diterjemahkan demi langit yang mengandung hujan. Ya. Dan itu salah satu tafsiran ulama tentang makna raja'. Ada tafsiran yang lain. Sebelum kita menyebutkan tafsiran yang lain, supaya antum tidak bingung, raja' dalam bahasa Arab itu diambil dari kata raja'a yarji'u, artinya pulang. Pulang, kembali atau berulang-ulang. Ini makna raja'a yarji'u dalam bahasa Arab. Raja'a yarji' artinya pulang atau kembali atau berulang-ulang. Ya. Sehingga ayat ini was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali, sesuatu yang berulang-ulang. Maka di antara tafsiran ulama, raja' artinya adalah al-matar, hujan. Kenapa? Karena hujan itu sesuatu yang dia berulang-ulang. Siapa ahli fisika di sini? Ustaz Al-Fadil, Ustaz Dr. Firanda mengatakan ahli fisika menyebutkan air hujan itu dia turun. Kemudian dia mengalir, ada yang ke sungai, ada yang ke laut. Nah, air hujan yang numpuk di laut itu disinari oleh matahari, sehingga dia pun menguap, naik lagi. Dia naik kemudian menjadi awan. Awan itu turun lagi jadi hujan. Gitu terus ulang-ulang. Makanya hujan itu disebut raja', sesuatu yang dia kembali dan berulang-ulang. Paham antum ini? Baik. Jadi tidak heran kalau di dalam Al-Quran terjemahan diterjemahkan dan demi langit yang mengandung hujan. Karena hujan itu diantara sesuatu yang raja', terus kembali dan terus berulang-ulang. Baik. Sebagian ulama mengatakan raja' itu hujan. Tetapi kenapa dia disebut hujan? Karena langit itu akan terus berulang-ulang menurunkan hujan. Meskipun terkadang sempat musim kemarau, nanti akan turun lagi. Nanti akan turun lagi. Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah putus asa. Seandainya sekarang musim panas dan sangat panas, kemarau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah akan tetap turun hujan. Kenapa? Hujan itu diantara namanya raja'. Dia akan kembali. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Baik. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, raja' itu artinya malaikat. Malaikat. Berarti demi langit yang memiliki malaikat. Kenapa malaikat dikatakan raja'? Liruju'ihim ilaiha, karena malaikat terus kembali ke langit bi'a'malil ibad, membawa amalan-amalan manusia. Antum sering mendengar malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi amalan manusia itu ada 2. Pertama, malaikat yang bertugas untuk siang hari. Yang kedua, malaikat yang bertugas untuk malam hari. Ya. Yang bertugas untuk siang hari, dia turun di waktu subuh. Dia turun. Shiftnya itu, piketnya itu mulai dari waktu subuh. Kapan berakhir piketnya? Di waktu asar. Ya. Berakhir piketnya di waktu asar. Maka malaikat yang bertugas untuk malam, dia turun di waktu asar.
malaikat yang tugas siang itu naik ke langit di waktu asar. Paham antum atau tidak? Gantian piket mereka di waktu asar itu. Malaikat yang tugas siang hari naik, malaikat yang akan tugas malam hari turun di waktu asar. Nah, malaikat yang tugas di malam hari ini sampai kapan piketnya? Sampai subuh. Ketika tiba waktu subuh mereka akan naik, maka malaikat yang tugas di siang hari turun di waktu subuh. Terus berulang-ulang seperti itu. Turun naik, turun naik, turun naik. Makanya malaikat juga disebut dengan roja. Paham antum makna roja? Sesuatu yang kembali berulang-ulang, ya, itu roja. Mana dari dua tafsiran ini yang benar? Sekali lagi dalam ilmu tafsir sering sekali perbedaan pendapat itu tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Ya. Antum mau tafsirkan dia dengan tafsiran hujan, antum tafsirkan dengan tafsiran malaikat, insya Allah tidak akan jauh ya tafsiran antum itu. Yang jelas roja itu artinya sesuatu yang terus berulang. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit yang memiliki itu. Ya. Kemudian berikutnya sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala wal ardi dzatis sada'. Wal ardi, dan demi bumi. Dzatis sada', yang memiliki sada'. Kalau tadi apa? Raja'. Apa arti raja'? Pulang atau kembali. Ya. Makanya seorang suami dia rujuk kemana? Dia kembali ke mantan istrinya, rujuk. Naam. Taib. Seorang pelajar, seorang murid, dia murajaah, dia mengulang kembali pelajarannya, murajaah. Jadi semua kata raja'a yarji'u ini artinya kembali, pulang, berulang-ulang. Taib. Tafsiran ayat yang kedua, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki sada'. Apa makna sada'? Al-Quran terjemahan, dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Dan itu salah satu tafsiran ulama. Ada tafsiran yang lain. Sebelum kita sebutkan tafsiran yang lain, saya ingin antum paham dulu apa makna sada' dalam bahasa Arab, supaya tidak bingung. Sada'a yasda'u, sada'a yasda'u, sada' dalam bahasa Arab artinya syaqqa yashukku, membelah. Membelah. Ya. Membelah. Itu makna sada' dalam bahasa Arab. Sada'a yasda'u, syaqqa yashukku, membelah. Taib. Kenapa tumbuhan itu dikatakan sada'? Karena ketika dia tumbuh itu, dia seolah-olah membelah tanah itu untuk keluar. Dan subhanallah, ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu dah toge? Ya, naam. Bahasan tiang berubus. Berubus itu lah, lemas batangnya, tinggal ginikan saja. Tapi dia bisa membelah tanah itu untuk keluar. Kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibelah itu. Tahu dah tengkong? Tengkong, kulat. Sampai kadang semen itu dibelah. Pernah. Ya. Dulu belum ada musim masa keramik, dulu kita masih semen-semen. Ya. Bibi tiang tiba-tiba tengkong muncul dalam rumahnya. Membelah semen itu. Padahal tengkong kan lemes itu. Sada'. Jadi tumbuhan itu disebut sada' karena dia membelah tanah. Mudah-mudahan antum paham ya. Dan itu digunakan sebagai terjemahan di sana. Tafsiran yang kedua, sada' itu adalah at-turuqat, jalan-jalan. Jalan. Kenapa jalan disebut sada'? Karena rata-rata orang ketika ingin membuat jalan baru, dia membelah tanah itu. Dia membelah tanah. Ya. Badagita lorong Sembalun, gawar itu dibelah. Ya, untuk bisa sampai ke Sembalun tuh, dibelah gawarnya. Diambil sini, diambil sana. Dulu dia hutan, tapi dibelah oleh manusia. Makanya jalan juga disebut dengan sada'. Taib, membelah. Tafsiran yang ketiga, sada' di sini artinya al-amwat, orang-orang yang mati. Kenapa orang yang mati dikatakan sada'? Karena nanti ketika mereka bangkit, mereka membelah tanah kuburan mereka untuk keluar. Ya.
Jadi ada 3 tafsiran ulama. Yang pertama tumbuhan, yang kedua apa? Jalan. Ya. Taib. Yang ketiga al-amwat, orang-orang yang mati. Mana tafsiran yang benar? Insyaallah semuanya bisa diterima. Demi bumi yang memiliki sada', sesuatu yang membelah. Taib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan ini? Ingat, ketika Allah bersumpah maka Allah ingin menegaskan sesuatu yang penting. Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu laqaulun fasl. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran. Al-Quran laqaulun, benar-benar ucapan, fasl, yang memutuskan dan memisahkan. Fasl itu dalam bahasa Arab artinya memisahkan. Itu fasl, memisahkan. Makanya kelas dalam bahasa Arab itu disebut apa? Fasl. Karena dia memisahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Besaik ke kelas sekik kan kelas 2? Beda kelasnya. Ya, kecuali kalau antum baru bikin. Kelas 1 beda, disekat, minimal disekat. Kelas 2 lain, kelas. Jadi fasl itu dalam bahasa Arab artinya memisah. Makanya kelas disebut dengan fasl dalam bahasa Arab, memisah. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan yang memisah. Ucapan yang memisah. Memisah apa? Dikatakan oleh para ulama, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, yafsilu bainal haqqi, memisah antara kebenaran, wal batili, dan kebatilan. Al-Quran ini memisah antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Tetapi para ulama mengatakan Al-Quran dia memisah antara kebenaran dengan kebatilan ketika dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena terkadang seseorang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil pendukung kesesatan yang ia lakukan. Saya kasih antum gambaran satu contoh saja. Orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada tidak orang mengatakan Allah di mana-mana? Ada, ngelanyap. Allah di mana-mana. Mereka berdalil di antaranya dengan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia, yaitu Allah, bersama mereka dimanapun mereka berada. Gimana antum akan bantah? Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Tapi ketika ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar, maka dijadikan sebagai pendukung kesesatan. Apakah ayatnya yang salah? Tidak, tafsirannya yang keliru. Makanya saya heran ya ketika ada dulu mantan teroris itu. Ya, ada seorang mantan teroris, dia mengatakan, saya menjadi teroris gara-gara membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang salah? Otakmu yang salah. Pemahamanmu yang salah, bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangankan kitab beliau, Al-Quran pun ada yang dijadikan oleh sebagian orang sebagai pendukung kesesatannya. Apakah Al-Quran yang salah? Tidak. Otakmu yang memahami Al-Quran itu yang salah. Pemahamanmu yang memahami Al-Quran itu yang salah. Kenapa salahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Dia, subhanallah, dia mengatakan, saya menjadi seorang teroris gara-gara kitab ini. Banyak ulama kita mempelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak ada yang jadi teroris. Syekh Abdul Aziz bin Baz karena dipahami dengan benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dipahami dengan benar. Inti saja yang jadi teroris. Taib. Jadi jangankan kitab beliau, Al-Quran pun kalau dipahami dengan salah, ya, jangan salahkan Al-Qurannya, pemahamannya yang salah. Taib. Jadi suatu contoh, misalkan sebagian orang mereka berdalil bahwasanya Allah di mana-mana, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan dia yaitu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya.
Taib. Betul tidak pendalilannya ini? Betul? Pak Masud gimana? Betul? Sepertinya betul tapi tidak. Taib. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Apanya Allah yang bersama mereka? Ilmunya menurut kesepakatan semua ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada khilaf di antara mereka. Mereka mengatakan bahwasanya yang bersama manusia adalah ilmu Allah. Kenapa? Karena awal ayat ini dimulai dengan ilmu Allah dan akhir ayat ini ditutup dengan ilmu Allah. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang ayat ini, wahai Imam, wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kata Imam Ahmad, ilmu Allah, tidakkah engkau baca awal ayat ini dan penutupnya? Allah buka dengan ilmunya. Awal ayat ini mengatakan, alam tarau annallaha ya'lam, tidakkah kalian melihat bahwa Allah mengilmui? Allah buka dengan mengilmui. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu bikulli syai'in alim, dia maha mengetahui segala sesuatu. Awalnya dibuka dengan ilmu, akhirnya ditutup dengan ilmu. Maka yang dimaksud dengan bersama mereka di sini ilmu Allah menurut semua ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kalau ditafsirkan dengan benar. Ya. Tetapi kalau ditafsirkan dengan salah, wahdatul wujud kita. Allah di mana-mana jadinya. Subhanallah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir, di antara dalil mereka juga terdapat dalam surah Al-An'am. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah, di langit ilah Tuhan, di bumi pun dia Tuhan. Kata mereka, ini menunjukkan Allah itu di mana-mana. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, ulama sepakat menyalahkan tafsiran Mu'tazilah terhadap ayat ini yang mereka mengatakan innallaha fi kulli makan, Allah di semua tempat. Ulama sepakat menyalahkan tafsiran Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana dengan berdalil ayat ini. Ya. Jadi Al-Qur'an itu dia qaulun fasl. Perkataan yang memisah antara kebenaran dengan kebatilan. Kapan dia menjadi pemisah? Kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang benar. Ya. Makanya para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk memahami tafsir Al-Qur'an ini. Penting. Ya, cuman yang tiang lihat ya, tiang juga membaca tafsir Al-Quran di setiap atau 3 kali dalam satu pekan di masjid sana di Ailisum. Banyak jamaah yang tidur pembahasan tafsir ini. Heran ya. Saya coba buka tafsir juga di tempat yang lain, saya lihat banyak juga jamaah yang ngorok. Subhanallah. Ya gimana kita akan bisa waliyatadzakkara ulul albab, mengambil pelajaran dari Al-Quran ini kalau tafsir Al-Quran ini tidak menarik bagi kita. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan penyesalan yang paling saya sesalkan adalah saya tidak habiskan umur saya untuk Al-Quran gitu. Itu yang paling beliau sesalkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Padahal ilmu beliau luar biasa. Ya, tetapi beliau banyak membantah. Beliau banyak membahas masalah akidah. Beliau juga membahas tafsir, tetapi tidak secara khusus. Oleh karena itu beliau mengatakan penyesalan beliau yang terbesar adalah kenapa saya tidak habiskan umur saya untuk kalamullah. Ya. Mudah-mudahan antum tidak tidur ya. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma huwa bil hazal." Wa ma huwa, Al-Qur'an itu bukan bil hazal, senda gurau, bukan pejoraan. Kenapa Allah katakan seperti ini? Karena di dalam salah satu ayat dalam surah At-Tariq ini Allah mengatakan inna ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya kami maha mampu untuk mengembalikan, menghidupkan manusia ini. Antum ingat apa yang diingkari oleh orang Quraisy? Apa yang diingkari oleh orang Quraisy? Hari kebangkitan.
Mereka tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Yang pernah kita bahas dulu, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar, yaitu tentang hari kebangkitan. Bagi mereka tidak masuk akal, jamaah sekalian. Tidak masuk akal ketika manusia ini sudah mati, kemudian dagingnya hancur, tulang belulangnya bercampur dengan tanah, kemudian hidup lagi jadi manusia. Ini tidak masuk akal, kata mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Sesungguhnya dulu mereka mengatakan, a idza mitna, apabila kita mati, wa kunna turaban, dan kita menjadi tanah, wa 'idhaman, dan tulang belulang kita hancur, a inna lamab'utsun, masa kita akan dibangkitkan? Ini enggak masuk akal, kata mereka. Masuk akal. Ini parahnya beragama dengan akal. Ya. Katanya nggak masuk akal yang seperti ini. Taib. Ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran tentang hari kebangkitan, apa kata mereka? Ini pejoraannya Muhammad ini. Pesagulannya Muhammad ini. Apa bahasa Anda itu? Pejoraan, ya, sendagurau. Mereka tidak percaya ada hari kebangkitan. Maka ketika Nabi menyampaikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari kebangkitan, mereka katakan, sendagurau Muhammad, bejorak Muhammad ini. Masa kita akan bangkit? Makanya Allah katakan, wa ma huwa bil hazal. Al-Quran itu bukan sendagurau. Serius Al-Quran itu. Bukan sendagurau. Iya. Baik. Paham antum ini? Jadi Al-Quran itu bukan sendagurau. Isinya kebenaran. Ya. Maka dari sini juga para ulama mengatakan, karena Al-Quran itu bukan sendagurau, jangan pernah bersendagurau dengan Al-Quran. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai bahan pejoraan. Di zaman kita ini banyak orang menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan pejoraan. Ya, kata mereka, bahan candaan yang paling membuat tertawa itu agama, kata mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Ya, di antara sebab orang bisa keluar dari Islam kalau dia menjadikan bahan agama ini sebagai bahan candaan. Ya. Jadi Al-Quran ini serius, jamaah sekalian. Antum serius mempelajarinya karena isinya itu serius, isinya itu kebenaran, dan jangan pernah menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan. Baik. Itu dia, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan kebenaran Al-Quran. Berarti harus serius belajar Al-Quran, ya. Serius mempelajari bacaannya, termasuk tafsirannya Pak Mas'ud. Para salaf dulu mereka serius mempelajari tafsir Al-Quran ini. Serius, ya. Seperti yang pernah yang sampaikan Imam Mujahid. Imam Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, saya membacakan Al-Quran kepada guru saya Abdullah bin Abbas sebanyak 3 kali. Dan setiap ayatnya saya hentikan beliau untuk saya tanyakan tafsiratnya. Jadi beliau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum lanjut ke Ar-Rahmanir Rahim, beliau tanyakan, wahai guru, apa tafsiratnya ayat ini? Dijelaskan. Setelah itu Ar-Rahmanir Rahim, guru, ini apa tafsiratnya? Per ayat dia hentikan gurunya. Tamat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Guru, coba ulangi lagi tafsiran ayat ini. Tamat yang kedua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi yang ketiga. Bayangkan. Seriusnya mereka. Makanya tafsirannya Imam Mujahid itu sangat luar biasa dalam menafsirkan Al-Quran. Karena dia langsung ambil dari Abdullah bin Abbas. Dikatakan oleh para ulama, idza ja'akum tafsiru Mujahid fahasbuk. Kalau datang kepada antum tafsirannya Imam Mujahid, cukup sudah. Cukup. Karena dia betul-betul paham. Dia serius mempelajari tafsirannya. Ya, kalau kita tafsiran singkat saja, ya. Tafsiran singkat. Karena kalau kita serius ini baca ini antum, kita baca riwayat-riwayat. Ya, riwayat-riwayat. Antum tahu Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim hampir 20 halaman. Kalau itu yang kita baca semuanya, bendara si uras ini. Semua kerak kita ini.
Ya, tapi seperti itu mereka para ulama dahulu, luar biasa, luar biasa. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum yakiduna kaida. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Ini ayat kabar gembira bagi kita. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Yakiduna kaida. Yakidun, mereka membuat makar. Mereka membuat siasat. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat rencana-rencana buruk untuk menyerang agama Islam. Kaida, betul-betul mereka membuat itu. Siang malam, gak ada lelahnya mereka, jemaah sekalian. Gak ada lelahnya. Mereka orang-orang kafir terus-menerus melakukan atau membuat rencana-rencana buruk, membuat tipu daya, membuat makar, membuat tipu muslihat, membuat siasat. Ya. Kata Allah, kaida, betul-betul mereka membuatnya. Di mana letak kabar gembiranya? Ayat selanjutnya. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya untuk membalas mereka, kata Allah. Ini kabar gembira. Ya. Subhanallah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu muslihat orang-orang kafir. Allah akan membalas kejahatan mereka. Allah akan balas, pasti. Pasti itu. Ya. Dan ketika Allah membalas, kira-kira balasan Allah menang atau tidak? Pasti menang. Makanya antum tahu, ya, sebagaimana yang antum ketahui, peperangan di Palestina, peperangan terakhir di Palestina dimenangkan oleh siapa? Umat Islam. Ketika dipimpin oleh Imam Mahdi nanti. Ketika dipimpin oleh Imam Mahdi, tetap umat Islam yang akan menang. Sampai orang Yahudi sembunyi di belakang batu dan pohon. Sekarang mereka sesumbar dengan senjata mereka. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan kalah. Kenapa? Wa akidu kaida. Allah balas kejahatan orang-orang kafir ini. Ini kabar gembira jemaah sekalian. Walakinnana qaumun musta'jilun. Tetapi kita terlalu tergesa-gesa. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Khabbab ibn al-Arat. Ya Rasulullah, capek kita ditindas ya Rasulullah. Ala tastansiru lana. Tidakkah engkau berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Kata Nabi SAW, ya, pelajari keadaan orang-orang terdahulu yang lebih dahsyat daripada kalian. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Ya, bukan berarti kita mengharapkan saudara kita tetap ditindas, tidak. Tapi ingat, kemenangan wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Ending yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Akhir yang baik hanya bagi orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Ya, cukup kita yakin saja, cukup kita yakin. Ya. Jadi peperangan Palestina ini akan berakhir dengan kemenangan siapa? Umat Islam. Meskipun itu nanti terjadinya nanti, tapi tetap umat Islam akan menang. Ya. Ini yang pertama. Jadi Allah pasti akan membalas kejahatan orang-orang kafir, tipu daya mereka Allah akan balas. Yang kedua yang ingin tiang sampaikan di sini, bukan berarti boleh bagi kita menyebut Allah yang maha membuat tipu daya. Jangan pernah antum namakan Allah dengan nama itu. Ya. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Oh, berarti boleh kita kasih Allah nama yang maha membuat makar? Enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah membuat makar itu tidak permanen. Kapan Allah membuat makar? Allah membuat makar hanya untuk membalas saja. Beda dengan nama Allah Al-Alim yang maha berilmu. Ilmu Allah tidak akan pernah hilang. Ilmu Allah tetap. Beda dengan nama Allah Ar-Rahim yang maha penyayang. Kasih sayangnya Allah tetap. Beda dengan nama Allah Al-Ghafur yang maha pengampun. Ampunannya Allah tetap. Adapun membuat tipu daya, apakah Allah terus-menerus membuat tipu daya? Tidak. Ketika mereka membuat tipu daya baru Allah balas. Kenapa Allah balas? Ya, kenapa Allah balas? Kata para ulama,
untuk menunjukkan Allah itu maha kuat. Untuk menunjukkan Allah itu maha kuat. Jadi yang ingin yang sampaikan, jangan antum kasih Allah nama apa? Yang maha membuat makar, yang maha membuat tipu daya, hanya gara-gara ayat ini. Ya boleh, sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Ya, ini penting untuk diingatkan. Ya, karena sebagian orang kadang semaunya ngasih Allah nama. Ya, dulu sempat ada seorang dai muda yang gaul, ya, dia mengatakan Allah maha keren. Allah maha keren. Ya, kemudian dia juga mengatakan Allah so sweet, kata. Ya, semilih-milihnya, ya, semilih-milihnya. Padahal bab nama ini kita butuh kembali kepada dalil. Ya, Allah maha romantis dan seterusnya. Ya, mungkin maksud dia baik, tapi antum ingat ya, maksud yang baik, tujuan yang baik tidak cukup, harus diiringi dengan cara yang baik, cara yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, ini kabar gembira, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya terus menerus. Wa akidu kaida, dan aku akan balas setiap kali mereka membuat itu. Aku akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faidah yang berikutnya terkait dengan ayat ini jamaah sekalian. Kalau mereka orang-orang kafir untuk menyebarkan kesesatan mereka, mereka berusaha seperti itu, maka kita orang-orang yang beriman untuk menyebarkan kebenaran kita harus lebih berusaha. Kadang kita ini malas. Ya. Orang kafir siang malam mereka memikirkan cara gimana menghancurkan umat Islam, gimana caranya. Ya. Sedangkan kita subhanallah malas-malasan untuk menyebarkan kebenaran ini. Harusnya kita lebih berhak untuk semangat. Kalau mereka semangat untuk binasa, kenapa kita tidak semangat untuk selamat? Mereka semangat untuk binasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir sampai mereka mengeluarkan uang-uang mereka. Mereka keluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sekian dolar, jutaan dolar, miliaran dolar, sekian triliun dolar mereka keluarkan untuk menghadang manusia dari agama Allah. Kenapa kita kok malas-malasan? Padahal mereka itu akhir-akhirnya, kata Allah, fasayunfikunaha, mereka benar-benar mengeluarkannya, kemudian itu akan menjadi hasrah penyesalan bagi mereka. Jadi mereka berusaha, mereka serius untuk binasa. Kenapa kita tidak serius untuk selamat? Ya, kenapa kita malas-malasan untuk selamat? Nah ini dia, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan ayat ancaman, famahhilil kafirin. Famahhil, berikanlah tangguhan waktu. Apa bahasa kita tangguhan waktu, Ustaz? Kasih dia tundaan waktu. Famahhil, berikan tundaan waktu al-kafirin, bagi orang-orang kafir itu. Lama atau tidak penundaannya ya Allah? Amhilhum ruwaida, kasih mereka tundaan waktu ruwaida, sebentar. Maksudnya kapan? Di dunia ini. Dunia ini sebentar atau lama? Sebentar. Sebentar. Kasih sudah mereka waktu di dunia ini. Ruwaida, sebentar. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka dengan siksaan yang besar. Kalau di dunia ini mereka berpoya-poya, mereka semau-maunya, ya sudah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida, sebentar. Ruwaida, sebentar. Ya. Nah, itu dia para jemaah sekalian, tafsiran lengkap atau tafsiran singkat? Tafsiran singkat dari surah At-Tariq, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan masuk nanti ke dalam surah Al-A'la, surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Baik. Tidak mengapa saya, karena masih ada waktu tinggal sedikit, saya sampaikan sedikit tentang surah Al-A'la ini, tetapi tidak masuk ke dalam tafsirnya, berkaitan dengan surahnya saja. Surah Al-A'la ini salah satu surah yang spesial, yang istimewa, yang Nabi SAW menganjurkan untuk membacanya di dalam beberapa keadaan. Contoh misalkan ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, ya, rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah ditambah surah
Al-A'la. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah ditambah Al-Ghasyiyah. Tentu ada bacaan yang lain. Boleh juga rakaat yang pertama Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua Al-Munafikun. Boleh juga rakaat yang pertama Al-Munafikun, rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah, boleh. Ya. Semua surah sebenarnya boleh, tetapi ini yang paling afdal, ini yang paling afdal, ini yang sunnah. Jadi ada 3 pilihan yang sunnah berkaitan dengan salat Jumat. Pilihan yang pertama, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la. Rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Pilihan yang kedua, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Jumu'ah. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Munafikun. Ya, beriringan surahnya ini, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun. Pilihan yang ketiga yang sunnah, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Munafikun. Rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nah, ini dia, dianjurkan dibaca di salat Jumat. Ya. Kemudian juga dianjurkan dibaca ketika salat Id. Salat Id, salat Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghasyiyah. Ada juga surah yang lain ketika salat Id. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Qaf, surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ada pilihan yang lain juga. Ya. Boleh membaca surah yang lain, tetapi ini yang sunnahnya. Kemudian yang ketiga ketika salat witir. Salat witir. Terutama kalau salat witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat. Rakaat yang pertamanya Al-A'la setelah Al-Fatihah. Rakaat yang keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat berikutnya ya, Qul huwallahu ahad. Dalam sebagian riwayat boleh 3 qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dalam salat witir. Begitu pula ketika salat Isya. Ketika salat Isya, ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam dan dia membaca surat Al-Baqarah full. Ya, dalam satu dia membaca surat Al-Baqarah full. Ya, 2 juz itu. Salat Isya 2 juz setengah. La ilaha illallah. Maka ada seorang jamaah yang keluar duluan. Ya. Maka ketika diketahui oleh Mu'adz bin Jabal mengatakan kayaknya orang munafik gitu, makanya dia enggak tahan. Kayaknya orang munafik. Orang itu enggak terima. Dia katakan, kita sudah siang hari itu capek bekerja, tiba-tiba sholat Isya'nya dihantam pakai Al-Baqarah. Dihantam pakai sapi betina kata. Al-Baqarah. Terus setelah itu saya dituduh munafik, saya tidak terima. Akhirnya dia datang melapor kepada Nabi SAW. Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah di tengah manusia Mu'adz? Kalau engkau menjadi imam, baca Sabbihisma rabbikal a'la, baca was-sama'i wat-tariq, baca wasyamsi waduhaha, dan seterusnya. Ya. Jadi maksud tiang, surah ini memang dia surah spesial. Dianjurkan untuk dibaca di dalam beberapa momen. Tetapi diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, membaca surah ini di dalam momen-momen tadi, di dalam keadaan-keadaan tadi, salat Jumat, Idul Fitri misalkan, begitu pula salat witir tadi itu. Apa hukum membacanya? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah, tidak wajib. Sehingga jika dikhawatirkan makmum akan memandangnya wajib gara-gara seringnya imam membaca itu terus, kata Ibnu Taimiyah, maka justru wajib bagi imam untuk meninggalkannya sesekali, supaya makmum tidak memandangnya wajib. Karena di antara fitnah adalah memandang perkara sunnah yang tidak wajib menjadi wajib. Ini termasuk fitnah. Ya. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Ya, ketika saya tinggal di luar dulu, terjadi salah seorang ustadz tersebut dituduh beliau keluar dari sunnah. Nyebar itu. Ustadz fulan ternyata tidak sunnah, saya menyangka selama ini beliau sunnah. Ketika dicari tahu siapa yang pertama kali mengucapkan ini, ketemu orangnya. Kenapa antum menuduh ustadz fulan tidak sunnah? Kata dia, beliau imam Jumatnya tidak membaca Sabbihis, kata. Subhanallah, coba lihat.
dijadikan ini sebagai tolak ukur orang ahlu sunnati wal jamaah atau tidak. Ini tidak benar. Tidak benar seperti ini. Ini sunnah, tidak wajib. Makanya betul kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika makmum akan memandangnya wajib, maka wajib bagi imam untuk meninggalkannya sesekali. Wajib. Kenapa? Karena di antara fitnah memandang perkara sunnah sebagai perkara wajib. Ini fikihnya para ulama. Fikihnya para ulama kita. Taib, itu dulu apa yang bisa kita sampaikan. Nyandang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.